Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Di sini saya akan menerangkan masalah asal usulnya ilmu santet atau tenung. Asal usul ilmu santet itu yang benar-benar itu dari Banyuwangi. Karena di Banyuwangi dulu itu santet hanya suatu adat. Jadi bukan tujuan santet utama, itu bukan tujuan untuk membunuh orang, bukan, atau untuk mencelakai orang, bukan. Asal usulnya itu asal usulnya. Karena zaman dahulu itu orang nggak paham dan dia nggak mengerti bahwa ilmu santet itu dari setan atau dari jin. Dia nggak berpikir seperti itu. Dia berpikir bahwa orang kalau sudah sakti, kuat, hebat, itu dihormati orang. Itu zaman dahulu. Dan di situ orang itu saling, dan memang seperti adat, tradisi Banyuwangi. Dari santet itu satu tradisi. Di situ macam persaingan, pertarungan juga, tapi bukan untuk mencelakai orang, bukan. Tapi di situ dia persaingan macam kalau sekarang itu seperti pertarungan pencak silat, PSHT, pager nusa, seperti itu. Itu sebenarnya seperti itu, atau karate itu seperti itu. Jadi dia persaingan, pertarungan. Di situ memang ada pertarungan, tapi di situ di lapangan, di lapang, tanah lapang, tempat lebar. Itu ilmunya seperti itu. Jadi bikin permainan itu. Yang kalah ya sudah, kalah. Itu antar yang punya ilmu santet atau ilmu tenung. Itu seperti itu. Itu tradisi. Jadi di situ kalau orang itu mau menghabiskan ilmu santet di Banyuwangi, itu nggak bisa. Itu jelas nggak bisa. Karena apa? Karena di situ di Banyuwangi sana itu, kawasan Banyuwangi, itu orang kalau sudah punya ilmu santet, itu dulu saya masih di pondok Banyuwangi, di Wongsorejo atau Bajul Mati Wongsorejo, di tempat Kiai Mukhtarom. Di situ saya pernah berbincang-bincang dengan orang yang punya ilmu santet. Di situ dia memang tujuan utama bukan untuk membunuh orang, memang bukan, atau bukan untuk mencelakai orang, bukan. Itu tradisi. Dan di situ setiap keluarga atau orang tuanya punya ilmu santet, maka di situ anak-anaknya pun diturunkan ke anak-anaknya. Bila anaknya nggak mau diturunkan ilmu santet atau tenung, itu nggak diakui oleh keluarganya. Itu saya pernah bilang atau pernah wawancara dengan orang itu. Itu benar atau nggak salah, itu benar atau nggak salah, tapi saya masih kurang paham karena saya hanya satu orang yang pernah saya wawancarai masalah ilmu santet. Itu saya pernah. Itu rata-rata orang Osing, asli Banyuwangi atau Osing. Jadi di situ seperti itu. Dan akhirnya zaman semakin canggih, dan di situ akhirnya disalahgunakan ilmu itu oleh pihak-pihak yang memang yang kurang bertanggung jawab, yang punya ilmu itu. Untuk menghilangkan ilmu santet pun sulit juga. Dan rata-rata dia sayang akan menghilangkan ilmu santet itu. Karena di situ ilmu santet itu ada 3 macam. Satu ilmu itu ada 3 macam. Nomor pertama adalah pengasihan. Kedua adalah santetnya. Ketiga adalah kadegdayan. Jadi kalau mau membuang santetnya, kita harus membuang kedua-duanya dulu. Ilmu pengasihannya dibuang,
ilmu kadek-dayanya dibuang. Seperti itu. Tapi sayang juga orang nggak mau. Gitu. Jadi sekarang itu disalahgunakan santet itu untuk orang, untuk mencelakai orang. Itu hanya disalahgunakan aja. Jadi itu masalah santet. Tapi kunci nomor satu adalah masalah santet, kita jangan takut. Kalau kita semakin takut, setan itu semakin mudah masuk diri kita. Penyakit semakin mudah masuk diri kita, kita takal takut. Maka jangan takut, biasa-biasa aja. Jadi di situ masalah ilmu santet. Kuncinya nomor satu, kita jangan takut. Insya Allah kita dibela oleh Allah kalau kita nggak takut. Itu masalah ilmu santet. Dan di situ mudah-mudahan saudara-saudara yang mendengarkan ini memahami. Sekarang disalahgunakan hanya itu aja ilmu santet. Sehingga di situ membuat mencelakai orang di mana-mana tempat, menyebar sampai luar Jawa Timur, sampai luar Jawa. Itu asal usul memang orang dari Banyuwangi diusir karena punya ilmu santet, akhirnya menyebarkan ilmunya di luar Jawa di mana. Tapi pusat utama adalah Banyuwangi, itu ilmu santet. Jadi tujuan pertama adalah baik. Tapi karena dari setan ilmunya, maka di situ tetap setan itu menjerumuskan kepada manusia, itu pasti. Setan itu pertama, atau jin itu tujuannya pertama seakan-akan baik, tapi akhirnya menjerumuskan. Itu masalah santet. Dan juga mudah-mudahan memahami untuk yang anak yang belajar agama, jangan takut. Allah selalu membela kita. Jangan takut dengan santet, jangan takut dengan tenung. Karena Allah selalu bersama kita. Ilmunya Allah adalah segala-galanya. Saya pun nggak takut dengan santet. Saya nggak takut. Saya di Banyuwangi nggak pernah takut di masalah santet. Karena ilmunya Allah lebih segala-galanya. Jadi kita mudah-mudahan dengan apa yang saya ucapkan ini, mudah-mudahan ada manfaat atau barokahnya masalah ilmu yang saya ucapkan ini. Yang penting jangan takut, itu aja. Karena ilmunya Allah lebih hebat daripada ilmunya setan, itu sudah jelas. Oke. Dan dari saya, mudah-mudahan ini jadi ada manfaatnya. Yang mendengarkan ini, yang melihat video ini, tolong di-share, dikasih tahu teman-temannya, disebarkan, di-subscribe, di-like. Jadi kita biar bertambah saudara, tambah teman-teman saudara. Bil barokah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah bisafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.